Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas lebih lanjut tentang cut loss dan average down ya. Jadi di beberapa video saya yang lalu saya sempat melihat ada komentar untuk ajakan average down ya. Jadi di sini yang akan saya tekankan adalah itu cut loss dan average down. Jadi saya cari artikelnya dulu aja tentang cut loss ya. Kalau ada yang bingung selama ini cut loss itu apa. Jadi cut loss itu bagi Anda ini cut loss adalah salah satu upaya untuk mencegah agar tidak mengalami kerugian yang lebih besar lagi. Cut loss artinya mengacu pada kondisi di mana Anda menjual saham dengan harga lebih rendah dibanding dengan harga beli. Jadi kalau saya sederhanakan, jadi cut loss itu adalah rem ya, istilahnya rem. Jadi ketika kita naik mobil dan ketika jalan turunan di depan itu ada belokan tajam ya. Nah, jadi ada belokan tajam dan kita sudah tahu udah ada rambu-rambunya ini, udah ada rambu-rambunya bahwa di depan ada belokan tajam dan turunan curam. Jadi apa yang kita lakukan? Nah, kalau kita lakukan malah nginjek gas, kita bakal nyemplung ke jurang. Walaupun kita tetap belok, tapi kan kalau kita dengan kecepatan tinggi kan kita malah nyemplung. Jadi harusnya kita rem. Kita rem dengan eh, pelan-pelan untuk meminimalisir kita masuk ke jurang itu. Jadi cut loss itu adalah rem. Jadi ketika kita sudah tahu kita akan terjun bebas, kita ya rem, jangan malah kita tambah gasnya itu. Jadi di sini dalam kata lain, cut loss itu adalah untuk menyelamatkan aset kita. Jadi ketika kita tahu saham itu akan bergerak turun, ya udah kita keluar aja daripada kita tetap bertahan di saham itu dengan perasaan kita percaya bahwa oh saham ini akan naik, oh saham ini pasti bisa lah, setelah ini pasti dia akan naik. Nah itu dia penyakit trader itu. Jadi dia nggak mau masih kekeh dengan prinsip dia sendiri, padahal di mana-mana market itulah yang benar. Market itu nggak pernah salah, cuman sistem kita yang salah. Jadi makanya di video-video saya selalu saya ingatkan disiplin cut loss, disiplin cut loss kalau nggak mau nyangkut. Jadi jangan sampai kita udah loss sampai puluhan persen dan kita bingung mau apa. Padahal niat kita beli saham itu untuk trading, tapi ternyata kita jadi investor dadakan karena sudah minus sampai 20% atau 30%. Kalau mau keluar pun modal kita udah habis sekitar 30%. Tapi kalau mau tetap bertahan di situ, masih ada kemungkinan kita akan loss sampai 40% sampai 50%, bahkan habis 100% karena udah downtrend parah ya, istilahnya seperti itu. Ataupun bisa kembali ke modal awal kita semula, kita membutuhkan waktu bertahun-tahun seperti ya Unilever ya misal. Nah, terus di sini saya akan setelah cut loss tadi saya akan membahas average down ya. Jadi di sini ada artikel ketika saham turun, trader investor biasanya ingin beli lagi dengan alasan jika nanti harga naik maka kerugian akan tertutup oleh saham yang dibeli di harga lebih murah. Tindakan ini sering disebut dengan average down. Jadi banyak trader yang berpikir ketika melakukan average down maka ia akan mendapat saham lebih murah lagi dan dipikirnya itu lebih baik lagi. Semakin murah semakin akan menguntungkan. Benarkah? Kenyataannya ketika melakukan average down justru bukan semakin untung namun malah semakin buntung, semakin rugi. Bukannya melakukan compound interest alias menimba keuntungan, namun malah compound kerugian dan menumpuk kerugian seperti gunung. Loser, effort loser. Demikian Paul Tudor Jones, legendari trader dan investor, menulis 3 kata tersebut di ruang kerjanya untuk mengingatkan agar tidak melakukan average down. Jika seorang trader legendaris sampai menuliskan peringatan untuk tidak average down di ruang kerjanya, hal tersebut menunjukkan betapa pentingnya hal tersebut untuk dihindari dan betapa menggodanya tindakan average down ini. Nah, jadi di sini average down itu sangat-sangat tidak dianjurkan ya. Jadi seperti saya bilang tadi, kita udah tahu saham itu akan turun, malah kita tambah. Jadi kita harusnya kita ruginya cuman 1% 2% karena kita tambah barang kita dan dia lanjut turun lagi. Jadi kita rugi kita semakin banyak dengan modal kita semakin banyak. Harusnya kita misal 10 juta, kita rugi 3% karena kita beli di
support nih misalnya. Kita beli di support dan ternyata dia tuh bukan naik, ternyata dia malah turun dari support yang kita beli tadi. Jadi kita sekitar rugi 3%. Oke. Nah, di situ kita nggak cut loss, kita nggak keluar. Kita malah tambah modal 10 juta lagi. Dan ternyata sama, dia nggak balik ke atas tapi dia malah balik turun ke bawah. Jadi nambah lagi. Jadi rugi kita tuh harusnya cuma 3% dari 10 juta, malah nanti nambah lagi. Jadi misal taruh aja, jadi rugi kita jadi malah sama, misal anggap aja sama, tetap 3%. Tapi 3% dari 20 juta. Misal sebelumnya kita punya uang 10 juta kali 3% kali 0,3. Aduh, salah ding. Misal kita punya uang 10 juta dikali 0,03. Nah, kita hanya rugi 300 ribu ya kalau kita ruginya 3%. Jadi dari 10 juta. Tapi ketika kita melakukan average down, nah kita malah tambah lagi 10 juta. Misal aja, jadi modal kita 20 juta ya. Nah, dan rugi kita masih sama ternyata, masih 3%, 0,03. Berapa kerugian kita sekarang? Jadi tambah 600 ribu. Nah, jadi setelah itu ternyata kita effort down lagi. Jadi ketika harganya turun lagi, kita malah tambah lagi 5 juta. Karena kita yakin di situ dia akan naik dan akan nutupin kerugian kita sebelumnya. Jadi modal kita sekarang berapa? 25 juta ya. Jadi 25 juta terus dikali misal kita ternyata ruginya jadi anggap aja 2,5% misal. 0,02%. Oke, jadi itu kalau ternyata dia naik ya. Kalau ternyata kita rugi kita cuman 500 ribu, tapi hitungannya tetap rugi. Nah, kalau 2,5%, tapi kalau dia ternyata jebol lagi ke bawah, jadi misal 25 juta ternyata nggak 2% ya, anggap aja kita buat 3,5% ya, dikali 0,035, jadi 875 ribu. Jadi yang seharusnya kita kemarin ruginya cuma 300 ribu, jadi nambah 575 ribu ya, karena kita malah menambah modal, udah tahu itu saham itu bergerak turun terus. Nah, ini kita asumsikan kalau dia ruginya cuma 3%, 5%. Kalau ternyata dia bablas lanjut terus sampai ternyata rugi kita malah bertambah 10%. Coba 25 juta dikali 0,1, 2.500.000. Yang harusnya kita rugi cuma 300 ribu, malah sekarang jadinya ruginya 2.500.000. Oke, kita langsung aja ke prakteknya ya. Jadi ilustrasinya seperti ini. Nah, jadi misal di sini kita beli di harga ini ya. Dengan kondisi seperti ini. Misal kita tahu di sini kita ketika melihat polanya seperti ini di saham Unilever ini, berarti kita tahu di sini adalah resisten sebelumnya. Berarti kita bisa masuk di sini. Kita masuk di sini. Mana sih? Kita masuk di sini dengan harapan dia sampai ke resisten ini sekitar 9%. Cut loss-nya harusnya kita di mana? 1 tick di bawah ini ya. Aduh. Sini. Jadi dengan tingkat cut loss kita segini, maksudnya 1 tick di bawah area support ini, jadi sekitar 0,66%. Jadi kita beli di 7.620 ketika dia turun ini. Ketika dia turun di candle merah ini. Nah, kita dengan harapan ketika kita masuk dia akan sampai ke resisten ini atau resisten yang ini ya.
Sini ada resisten, jadi sekitar keuntungan 6,56% ya. Oke, jadi kita masuk di situ, misal kita beli. Nah, di sini sudah sampai ya, sebenarnya sudah sampai ke resisten, cuman kita nggak jual karena kita anggap aja kita nggak jual, kita berharapnya sampai ke resisten yang ini. Nah, sampai ke resisten ini. Terus saya kecil pelankan lagi sampai ke resisten itu, ternyata dia turun ya. Nah, ternyata kita di sini sudah turun di candle yang ini, udah ngejebol dari area support. Nah, di sini kita seharusnya sudah cut loss. Nah, di sini harusnya sudah cut loss, walau sebetulnya dia akan naik lagi karena di sini dia akan retest area support yang berubah menjadi resisten ya, di sini retest. Jadi kita bisa, kalaupun nggak keluar di sini, tapi dengan adanya indikasi seperti ini, kita kalau dia nanti naik di sini kita jual aja dulu. Jadi di sini kita ambil misal 7.620. Nah, di posisi ini di 7.740 kita jual aja dulu. Karena dia sudah ada indikasi dia jebol dari area support ini, dan dia sedang retest di area ini, support yang di atas ini, dan dia akan bergerak turun. Nah, ternyata kita, karena kita ini orangnya ini ya apa ya, bandel ya istilahnya, nggak mau disiplin. Jadi nggak apa-apa lah, ini jebol sedikit, paling nanti balik lagi. Emang betul dia balik kan, balik ke atas, tapi ternyata setelah itu dia bablas turun. Nah, dia lanjut turun, dan kemudian kita nanti aja lah, kita tunggu lagi di bawah di mana kita cari supportnya. Nah, di sini misal di sini ada support ya, area support, area pantulan, saya buat area pantulan di sini. Nah, selanjutnya kita tadi kan nggak cut loss ya, kita tunggu dia turun. Nah, anggap aja di candle di candle yang ini, aduh. Nah, anggap aja di candle yang ini, candle yang merah ini, nah dia udah menyentuh area ini, dan kita ada karena kita tadi bandel ya, nggak mau di sini, nggak mau cut loss di sini, terus kita di sini ini kan support. Nah, nanti dia bisa naik nih di sini, jadi kita tambah barang kita lagi. Misal tadi kita di sini kita beli 10 juta ya, nah terus kita nggak mau cut loss, kita tambah lagi di sini 10 juta asumsinya di candle ini. Misal saya tandain aja, di sini kita beli 10 juta, kemudian kita beli lagi di sini 10 juta. Nah, terus harapan kita ini harga bisa naik ke atas ini, resisten yang ini. Jadi bisa naik sekitar 20% ya. Oke, kita lihat lagi pergerakannya. Ternyata jebol lagi di sini. Nah, di sini udah jebol lagi, indikasi jebol lagi, dan dia di sini retest lagi ya. Nah, kemudian turun. Nah, di sini kita sudah tambah barang padahal, dan kita tetap kekeh nggak mau cut loss lagi ketika dia sudah jebol dari area support ini. Jadi kita kekeh lagi, kita akan cari support lagi di bawah. Nah, di sini misal ada pantulan ya. Oke, nanti kita akan masuk lagi di situ. Siap. Kita lihat lagi. Nah, misal di sini sudah ada pantulan, bisa dibilang ini pola morning star ya. Jadi sini candle merah besar, dan kemudian ada candle kecil ini, dan kemudian candle hijau. Nah, kita masuk lagi di sini dengan asumsi tadi kita tambah 5 juta lagi ya. Jadi total kita 25 juta tadi ya. Oke, dengan asumsi dia bisa buat kita BEP sampai ke sini, atau minimal balik modal ya, atau sampai ke resisten yang kita inginkan tadi.
47%. Nah, lanjut kita ternyata lihat pergerakannya. Benar dia naik, tapi turun lagi di sini. Jadi turun lagi tadi kita bingung terusan kan. Modal sudah habis. Kalaupun mau cut loss, coba kita lihat. Aduh. Kalaupun mau cut loss, hapus dulu. Tadi kita beli di Tadi kita belinya di sini ya. Dan kalau kita mau cut loss, dia sudah sampai 27% ya di posisi ini. Dan itu ternyata dia jebol juga dari sini, berarti kita sudah mana nih? Kita sudah kehilangan sekitar 32% di harga saat ini. Nah, ternyata ini pun masih, ketika kita nggak mau cut loss lagi juga masih di sini, dan dia masih turun. Itu dia retest di sini, dan dia masih turun lagi, jebol lagi. Nah, di sini ada pantulan ya, pantulan naik, retest area support sebelumnya untuk dijadikan resisten, kemudian dia jeblos turun ke bawah lagi. Nah, seperti ini. Jadi, yang tadi seharusnya kita hanya kehilangan berapa persen tadi ya? 0, nggak sampai 1%. Gara-gara kita kekeh mau average down, kita nggak mau cut loss, nggak mau kehilangan yang 1% tadi, kita jadinya nyangkut sekitar 41,79%. Itu pun karena ini downtrendnya masih parah, downtrendnya masih terlihat jelas downtrendnya, itu masih ada kemungkinan kita loss lebih banyak lagi. Coba kita lihat lagi. Oke, di sini dia naik ya, di sini dia naik, tapi ternyata nggak sampai ekspektasi kita yang berharap dia akan sampai ke sini. Mungkin bisa sampai ke sini, tapi dia butuh waktu tahunan ya. Jadi yang awalnya kita inginnya trading di saham ini, jadi kita jadi investor dadakan. Jadi kita kehilangan 47%. Jadi itu tadi maksud saya. Jadi kalau kita meniatkan untuk masuk dalam suatu saham, kita untuk trading. Jadi kalau untuk trading udah jelas kita beli di support, buy on weakness, kita beli di harga murah dan di area support. Nah, kalau udah jebol di sini di posisi ini, jebol dari area support, ya udah kita wajib cut loss. Jangan malah kita berharap karena penyakitnya trader itu adalah berharap, padahal harapannya tidak sesuai di market. Jadi itu tadi. Nah, di sini padahal kita rugi, kita cuman 1% tadi ya. Di sini satu tick di bawah area ini cuman 92%. Dan jadi karena kita kekeh nggak mau cut loss, kita kehilangan sekitar 47%. Jadi gitu. Jadi ada baiknya kalau apa namanya? Kalau udah ada indikasi saham itu turun, ya udah kita keluar aja dulu. Nah, dan kita lihat biasanya kan saham itu kan polanya sama ya. Jadi polanya turun, terus naik, terus sideways, terus dia turun lagi, bergeraknya seperti itu. Jadi turun, naik, sideways dulu, baru langsung turun, terus sideways lagi, baru dia naik lagi ke atas. Nah, seperti yang video saya sebelumnya juga ada yang judulnya kalau nggak salah mencari apa ya, support terkuat. Nah, jadi seperti itu. Oke, jadi
Nah, saran saya jauhi yang namanya average down ya. Jadi kita disiplin cut loss untuk mengamankan aset kita untuk jatuh lebih jauh lagi. Jadi lebih baik kita kehilangan 1%, 2%, 3%, 4%, maksimal 10%. Oke, kalau bisa ya tadi kita beli di dekat support dan kita cut loss 1 tick di bawah area support. Jangan nunggu nanti dan kita udah terjebak terlalu dalam di saham itu dan kita setelah itu kita bingung mau cut loss terlalu banyak udahan. Tapi kalau nggak cut loss kita udah nyangkut terlalu lama di saham itu dan nggak bisa ngapa-ngapain lagi karena modal kita udah di situ semua. Seperti itu. Jadi sekian aja dari saya. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian dan kalian dapat pencerahan dari ini dan hindari cut loss. Hindari cut loss dan hindari average down. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.